Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Hidayat, NIM E2018-2234. Makul produk halal. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek halal dan haram dalam Islam. Yang pertama, di dalam Al-Quran sudah jelas di surat Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173 bahwasanya di sana disindir dari ayat di atas diperintahkan makan makanan yang baik dan bersyukur kepada Allah, ditujukan pada manusia umumnya dikarenakan perintah itu diiringi dengan larangan mengikuti setan. Pada ayat Al-Baqarah ayat 173 itu mengungkapkan bahwasanya ada hal-hal yang haram dimakan. Yang pertama itu bangkai, yang kedua babi, dan yang ketiga itu darah 4 binatang. Terus menurut hadis yang artinya dari Abdullah Nu'man bin Bashar, ia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya hal yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan antara keduanya ada perkara yang samar atau subhat. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, maka barang siapa menjaga dirinya dari hal yang subhat itu berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatan. Dan barang siapa yang terjerumus dalam wilayah subhat, maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, hampir-hampir ia terjerumus ke dalam. Ya, ingatlah setiap raja memiliki himah. Himah adalah larangan. Dan ingatlah bahwa himah Allah, apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekumpulan darah. Jika ia baik, maka seluruhnya jasadnya baik. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasadnya. Ketahuilah bahwasanya segumpal darah itu adalah hati. HR Bukhari Muslim. Yang ketiga, ashar para sahabat, di mana saya mengulas dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, jikalau kamu mengerjakan sholat seperti busur melengkung dan kamu berpuasa sehingga kamu seperti anak panah kekurusan, niscaya tidaklah itu diterima daripada kamu, melainkan dengan warok yang meninding. Lalu Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata, tidaklah diperoleh oleh orang yang memperoleh selain orang yang berpikir dengan akal akan apa yang masuk ke dalam rongga tubuhnya. Al-Fudaidah berkata, barang siapa mengetahui apa yang masuk ke dalam rongga tubuh, niscaya akan ditulis oleh Allah sebagai siddiq. Dari itu, maka perhatikanlah engkau makan pagi, wahai orang yang patut dikasihi. Di sini ashar para ulama sudah jelas menjelaskan bahwasanya makanan yang baik atau proses yang baik itu akan menimbulkan energi yang baik bagi tubuh kita, baik dari batin maupun zahir. Yang kedua, jenis-jenis halal dan haram, di mana di sini yang mengulas jenis yang halal dulu. Dari pertama, halal secara zat, di mana di surat Al-Baqarah ayat 5-3 itu dijelaskan bahwasanya bangkai, darah, dan babi secara tegas diharamkan oleh Allah sesuai dengan ayat Al-Baqarah ayat 5-3. Selanjutnya, binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan hukumnya haram, disamakan dengan bangkai termasuk binatang yang mati. Terus kedua, halal dalam prosesnya, yang jelas di mana prosesnya penyembelihan dan segala macam cara. Terus tiga, halal cara memperoleh di mana di sini yang memperoleh barang tersebut, kalau mencuri pasti haram. Yang keempat, minuman yang tidak halal. Itu aspek-aspek dari yang halal. Terus jenis-jenis barang yang haram. Yang pertama, satu, membawa mudarat pada badan dan akal. Intinya mudarat di sini keburukan. Terus kedua, memabukkan, merusak, menghilangkan kesadaran. Seperti khamar dan narkoba sudah jelas ketika kita meminum khamar dan
sebagainya, itu akal kita tidak satu. Terus mengandung najis sepertinya babi, anjing, dan segala macamnya. 4. Menjijikan menurut pandangan orang kebanyakan, masih fitrahnya. Kelima, tidak diberi izin oleh syariat karena memakan minum tersebut. Terus yang poin ketiga di sini membahas tentang tingkat halal dan haram. Yang pertama, yang paling tinggi, yang paling baik adalah barang halal yang benar-benar halal dari sebuah halal. Yang kedua, barang yang mutlak bersih dari sisi ke sisi yang lain. Yang ketiga, bukan barang halal yang mutlak dari kedua sisi tetapi didapatkan dari pekerjaan, pesanan, atau industri. Yang keempat, harta orang yang tidak berhenti-henti dalam bekerja mereka dan kurang hati-hati apa yang ditinggalkan mereka. Demikian penjelasan aspek-aspek halal dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.